Inflasi 2008. Dibuat oleh kelompok 1, terdiri dari Anis Dwi Purwanti, Novia Aleida S, Wafi Nur Azizah, dan Risma Angelina. Krisis keuangan 2008-2009 dipicu oleh kredit macet sektor properti Amerika Serikat subprime mortgage. Krisis tersebut kemudian menumbangkan sejumlah perusahaan seperti Lehman Brothers. Akibat dari krisis tersebut, ekonomi Amerika Serikat terkontraksi 0,34% pada 2008 dan 3,7% pada 2009. Pertumbuhan ekonomi global juga menurun menjadi 2,8% pada 2008 dari 5,42% pada 2007. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri melambat menjadi 4,5% pada 2009 dari 6,1% pada 2008. Pertumbuhan Indonesia pada 2009 menjadi yang tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Indonesia bisa terhindar dari perlambatan ekonomi yang dalam karena struktur ekonomi banyak didorong permintaan domestik. Inflasi juga tercatat rendah 2,78%, terendah dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan triwulan 3 2008, perekonomian Indonesia mulai mendapatkan tekanan berat pada triwulan 4 2008. Hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan, terutama karena anjloknya kinerja ekspor di sisi eksternal. Neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Di pasar keuangan, selisih resiko dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Namun, di Indonesia tidak kebal sepenuhnya dari gonjangan global. Krisis di Amerika Serikat menjalar di tingkat global melalui sektor keuangan. Pasar keuangan Indonesia baik saham, mata uang, hingga obligasi jatuh akibat aksi jual. Sektor keuangan Indonesia terimbas besar karena derasnya arus modal keluar capital outflow. Menurut laporan perekonomian Bank Indonesia 2008, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiatif yang besar, melemah dari rupiah 9.160 rupiah atau US dollar pada Juli 2008. Pelemahan mencapai level terburuk pada Desember 2008 sebesar 11.238. Sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, cadangan devisa terkuras cukup dalam dari US dollar 60,56 miliar pada Juli 2008 menjadi US dollar 51,6 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2008. Yield surat utang pemberian tenor 10 tahun melambung ke level tertinggi pada Oktober 2008 ke 18,52%, sementara itu indeks harga saham gabungan anjlok 60,73% dari posisi tertingginya pada Januari 2.830,26 menjadi 1.111,39 pada Oktober. Krisis ekonomi 2008-2009 melahirkan sejumlah aturan dan kebijakan baru, terutama dalam pengawasan perbankan. Di antaranya adalah kenaikan penjaminan simpanan masyarakat di perbankan yang dijamin oleh LPS dari 100 juta menjadi 2 miliar. Otoritas Jasa Keuangan juga terlahir setelah terjadinya krisis keuangan 2008 sampai 2009. Gambar ekonomi Indonesia saat krisis finansial 2008. Thank you for watching my video.